Pada tahun 50-an, sebuah negeri raksasa baru lahir, Tiongkok. Negara ini belum seimbang setelah perubahan besar. Pertahanan mereka masih lemah. Di saat terpuruk, bantuan datang dari kakak tua, Uni Soviet, yang saat itu dengan ikhlas membagi teknologi militer mereka. Senjata modern, rancangan, dan jalur produksi diberikan. Para ahli Soviet pun didatangkan untuk melatih orang-orang Tiongkok yang ingin belajar. Dari sinilah lahir C-5, pesawat tempur pertama mereka, dan tank tipe 59, kendaraan tempur yang akan dipakai selama puluhan tahun. Dunia mulai melihat bahwa Tiongkok dengan bantuan Soviet mulai masuk ke jajaran militer kuat di dunia. Tapi hubungan Tiongkok dan Uni Soviet tidak selalu baik. Di awal tahun 1960-an, hubungan mereka memburuk dan akhirnya putus. Para ahli Soviet pun pulang, meninggalkan Tiongkok sendirian di tengah situasi politik dunia yang penuh tekanan. Disinilah Tiongkok mulai membangun sendiri kemampuan militernya. Fokus utamanya adalah senjata paling kuat, yaitu nuklir. Ancaman dari negara barat, terutama Amerika Serikat, sangatlah nyata. Jenderal MacArthur bahkan pernah menyarankan membuat zona radiasi nuklir di perbatasan Tiongkok, dan ada rencana menyerang 117 kota dengan 870 bom nuklir. Mao Zedong sadar betul bahwa tanpa senjata nuklir, Tiongkok akan mudah diserang. Ia berkata, punya senjata tapi tidak digunakan berbeda dengan tidak punya sama sekali. Para ilmuwan seperti Chien Shuai-shen dan Ding Jiaxian pun bekerja keras. Pada tahun 1964, Tiongkok meledakkan bom atom pertamanya. 3 tahun kemudian, mereka berhasil membuat bom hidrogen. Kini, Tiongkok punya peluru. Tapi, peluru perlu senapan. Rudal balistik pertama Tiongkok, Dongfeng 2. Jangkauannya cukup untuk mengancam Jepang dan Soviet. H-6, pesawat pengebom besar, juga siap membawa senjata nuklir ke kota-kota jauh seperti Moskow jika itu dibutuhkan. Sejarah kembali bergejolak. Dari akhir 1960-an hingga pertengahan 1970-an, Tiongkok mengalami kekacauan dalam negeri. Banyak proyek militer berhenti, dan kemajuan pun melambat. Sementara itu, negara-negara barat semakin maju. Tapi, di tengah masa sulit itu, muncul harapan dari laut dalam. Kapal selam nuklir tipe 091, hasil rancangan dalam negeri yang selesai tahun 1970. Mao pernah berkata, meskipun butuh 10.000 tahun, kapal selam nuklir harus dibuat. Tipe 091 membuktikan kemampuannya saat berhasil menyusup ke dekat kapal induk Amerika Serikat dalam krisis Selat Taiwan tahun 1996. Sebuah aksi diam-diam yang memberi pesan kuat. Pada 1980-an, Tiongkok mulai tenang. Deng Xiaoping mengambil keputusan sulit tapi penting, memprioritaskan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jumlah tentara dikurangi dan anggaran militer dialihkan. Senjata-senjata canggih ditunda pengembangannya, menunggu waktu yang tepat. Lalu datang tahun 1990-an, masa yang menyakitkan bagi Tiongkok. 3 peristiwa besar yang disebut sebagai 3 aib besar nasional mengguncang harga diri negara itu. Yang pertama adalah insiden kapal Yinhe pada tahun 1993. Amerika Serikat menuduh kapal Tiongkok membawa bahan kimia untuk membuat senjata ke Iran. Kapal itu dihentikan dan digeledah di perairan internasional. Hasilnya, tidak ditemukan apapun. Diplomat senior Tiongkok, Xia Zhukang, sampai menangis saat mengenangnya. Ia hanya bisa berkata, memalukan, sambil menahan amarah. Yang kedua, krisis Selat Taiwan tahun 1996. Kunjungan Presiden Taiwan ke Amerika Serikat membuat hubungan memanas. Tiongkok mengadakan latihan militer besar, tapi kehadiran kapal induk Amerika Serikat membuat Tiongkok merasa tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Yang ketiga dan yang paling menyakitkan adalah pengeboman kedutaan besar Tiongkok di Yugoslavia pada tahun 1999. Bom-bom dari pesawat siluman B-2 Amerika Serikat menghantam bangunan itu.
menewaskan 3 wartawan dan hampir membunuh duta besar. Amerika menyebut itu kesalahan, tapi Tiongkok yakin itu serangan sengaja. Rakyat Tiongkok hanya bisa menahan dendam dalam diam. Perang Teluk juga membuka mata mereka. Teknologi militer Tiongkok tertinggal jauh, sementara militer Amerika Serikat sudah memakai teknologi canggih. Tiongkok masih tertinggal secara sistem. Tapi dari rasa malu itu muncul tekad untuk bangkit. Tiongkok membeli pesawat tempur Su-27 dari Rusia, lalu membuat versi lokalnya, yaitu C-11, dan jet tempur buatan sendiri C-10, akhirnya berhasil terbang. Kapal induk bekas bernama Varyak dibeli dari Ukraina, lalu diperbaiki dan dijadikan Liaoning, kapal induk pertama di Tiongkok. Memasuki awal 2000-an, muncul lagi peristiwa pahit, insiden tabrakan pesawat tahun 2001. Jet tempur Tiongkok C-8 bertabrakan dengan pesawat mata-mata Amerika Serikat. Pilot Wang Wei gugur. Tiongkok berduka, tapi juga marah karena justru Amerika Serikat yang mempertanyakan tindakan mereka. Setelah tekanan diplomatik keras, Amerika Serikat akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Namun, setelah serangan WTC di New York pada 11 September 2001, perhatian Amerika Serikat teralihkan, dan Tiongkok mendapat waktu untuk bernapas dan berkembang lebih cepat. Seiring pertumbuhan ekonominya yang pesat, Tiongkok juga meningkatkan investasi di bidang militer. Ketegangan dengan Jepang di Laut Tiongkok Timur tidak mampu menghentikan kebangkitan negara ini. Pada perayaan 60 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 2009, kekuatan militernya sudah menyamai, bahkan melebihi Jepang di beberapa bidang. Angkatan Darat Tiongkok menjadi yang terkuat di Asia. Angkatan udaranya mandiri dan semakin tangguh. Hanya Angkatan Laut yang masih tertinggal, tapi kapal induk Liaoning dan kapal perang baru dengan cepat menutupi kekurangan itu. Sekarang, lebih dari 70 tahun setelah berdiri, militer Tiongkok hanya berada satu tingkat di bawah Amerika Serikat. Tank seri 99 yang efisien, helikopter serang yang terus ditingkatkan, jet tempur siluman C-20 yang menjadi pesaing F-22, dan kapal perang tipe 055 yang disebut-sebut lebih unggul dari kapal Zumwalt milik AS. Semua menunjukkan kekuatan Tiongkok yang terus tumbuh. Angkatan daratnya masih sedikit unggul, sementara kekuatan laut dan udaranya terus mengejar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, kesenjangan itu mungkin bisa teratasi. Tiongkok mengaku tidak ingin menjadi penguasa dunia, tapi sejarah telah mengajarkan bahwa kekuatanlah yang menentukan. Hanya dengan pertahanan yang kuat, rakyat bisa hidup tenang dan aman. Inilah dunia dan keajaibannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.